Kisah nyata ini diambil dari buku Mengapa Aku Pilih Islam, penerbit PT Intermasa 1997. Kisah ini ada pada halaman 115. Berikut kisahnya. Namaku Ko Yoe Keng, tetapi lebih akrab dipanggil Yu Keng. Aku lahir dalam lingkungan Konghucu. Orang tuaku mencari nafkah dengan berdagang di Cirebon. Meskipun sibuk, mereka selalu menyempatkan waktu untuk membimbing anak-anaknya. Roda kehidupan ternyata tidak selamanya mulus. Pada bulan Mei 1982, aku mendapatkan fitnah yang menyebabkan karirku tenggelam. Cobaan ini semakin terasa berat bagiku, karena tak ada teman yang mau membantu, malah mereka selalu mengejekku. Karena tak tahan menghadapi serbuan fitnah, aku melarikan diri dengan menyepi ke kelenteng. Bahkan aku juga mendatangi seorang dukun di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dukun ini memberiku 2 butir telur angsa dan berpesan agar segera menanamnya di rumah dan di kantorku. Pesan ini aku taati, tapi sama sekali tidak membawa hasil. Aku tetap resah dan tidak tenang, bahkan semakin putus asa. Untuk menghibur hati yang gelisah, aku sering melakukan perjalanan. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Jakarta, aku diserang sakit perut hebat. Karena mengira hal ini disebabkan masuk angin, maka aku mampir ke sebuah rumah makan yang terletak di Sukamandi, Jawa Barat. Setelah beristirahat, rasa sakitnya bukan berkurang, malah bertambah gawat. Meskipun demikian, aku menguatkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya karena tak kuat menahan sakit, aku pingsan di mobil. Dalam keadaan tak sadar, aku mendengar kalimat La ilaha illallah. Secara spontan aku mengikuti ucapan itu. Seusai mengikuti bisikan itu, perlahan mataku terbuka. Aku bangun dari pingsan sambil meraba perutku yang sudah tidak sakit lagi. Aku sangat gembira hingga tanpa sadar berteriak, "Saya sembuh." Aku segera teringat bisikan asing itu. Rasanya secara tak sengaja aku pernah mendengar kalimat serupa di pengajian Mahmud Pasha. Maka dengan segera aku memerintahkan supir untuk menuju rumah Mahmud Pasha di Cipinang, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Mahmud, aku langsung menanyakan arti kalimat La ilaha illallah. Sekujur badanku bergetar hebat begitu tahu arti kalimat tersebut adalah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Secara spontan aku menyatakan ingin masuk Islam. Tapi Mahmud tidak begitu saja menerima keinginanku. Beliau menyarankan agar aku memikirkannya masak-masak selama seminggu. Jawaban yang bijaksana itu justru semakin membulatkan tekadku. Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 1982, aku diajak untuk melihat umat Islam melakukan sholat Jumat. Aku menyaksikan bahwa orang yang datang lebih awal dialah yang menempati saf depan, sedangkan yang datang terlambat mendapat tempat saf di belakang, meskipun ia seorang pejabat atau hartawan. Aku kagum menyaksikan pemandangan ini. Ternyata Islam tidak membedakan yang kaya dan miskin. Merasa tenang. Namaku setelah masuk Islam adalah Muhammad Abdullah Susilawan Parta Direja Putra. Berkat Islam kini hatiku merasa tenang. Semua kebimbangan dan kesedihan yang selama ini berkecamuk tersapu bersih oleh sinar Islam. Hatiku bertambah yakin bahwa kebenaran pasti selalu dapat ditegakkan. Jiwaku menjadi tegar dalam menghadapi persoalan. Bahkan berkat anjuran Mahmud Pasha, aku tidak lagi merisaukan segala fitnah yang dituduhkan padaku. Beliau juga menasehatiku agar tidak menaruh dendam pada mereka yang menjatuhkanku. Setelah menjadi umat Muhammad SAW, aku membentuk Majelis Taklim Hidayatullah di Cirebon. Selain itu, aku juga membentuk lembaga pendidikan Islam, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Pejuang Perang Kemerdekaan yang diketuai Mahmud Pasha. Sedangkan aku menjabat sebagai bendahara. Yayasan ini beranggotakan sesepuh angkatan 45, ulama, umaro, pengusaha, dan muslim Cina. Kini aku tengah merencanakan program menuju persatuan.
serta persaudaraan sejati bersama kawan-kawan. Aku memandang program ini sangat penting karena sejarah telah membuktikan bahwa jika bersatu padu kita akan menjadi kuat, sedangkan jika terpecah belah kita akan lemah. Berkat banyaknya kegiatan yang kuikuti, aku mendapat banyak saudara baru sesama muslim. Jadi aku tak merasa kesepian meskipun keluarga yang kucintai menjauh karena tak bisa menerima keputusanku berpindah agama.